Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Masih bareng lagi sama saya, Guide Semprul tentunya, dan masih di channel kesayangan kita, Smart TV. Oke, kali ini kita berada di Kapanewon Playen. Mau ngapain sih kita di sini? Jadi ceritanya kita mau mendatangi salah satu UMKM yang saat ini sudah menjadi khasnya Gunung Kidul, yaitu batik tulis. Seperti apa keseruan kita nanti untuk mengulas sedikit tentang batik tulis yang ada di Gunung Kidul? Ikutin saya terus. Alright, traveler. Jadi kali ini kita sudah berada di rumah salah satu pengrajin batik yang ada di Gunung Kidul. Kita langsung aja berkenalan. Selamat sore, Mas. Sore, Mohon maaf, namanya siapa ya, Mas? kulo Yuli. Oh, Mas Juli. Mohon maaf, Mas. Saya mau sedikit-sedikit tanya nih tentang batik yang ada di Gunung Kidul. Jadi Mas Juli ini apa sih latar belakangnya sehingga memilih usaha pembuatan batik ini? Ya, jadi latar belakangnya memang karena kesukaan pada seni budaya. Lalu waktu itu istri ada ikut pelatihan, Iya. kemudian pulang ke rumah saya tertarik, kemudian ingin mencoba mengangkat suatu yang khas dari desa Ngeri tempat tinggal saya ini. Jadi itu yang melatar belakangi saya mulai suka pada hal ini. Oke. Terus Mas, mulai dari tahun berapa sih sampean sudah menekuni dunia batik ini, terutama batik tulis ya? Oke. Jadi ini batik tulis. Iya. Saya mulai dengan istri itu di tahun 2018. 2018. Berarti baru 2 tahun yang ini, 2 tahun ke belakang ini ya. Iya. Terus untuk batiknya dari sini sendiri dikasih nama apa ya, Mas? Atau istilahnya adalah brandnya? Oh, nggih. Jadi kalau batik yang saya dan istri ini coba kembangkan, saya sementara ini saya kasih nama batik Kendil Merica. Batik Kendil Merica. Nggih. Ada arti tersendiri nggak, Mas, dari Ah. penamaan batik Kendil Merica ini? Nggih. Jadi kalau latar belakangnya kenapa dinamakan Kendil Merica, motif utamanya kendil. Oh gitu. Itu di latar belakangi dari sejarah Desa Ngleri. Oh gitu. Jadi sejarah Desa Ngleri ini dulunya ada seorang putri menanak nasib dengan kendil. Kendil itu namanya merica. Jadi menanak nasib dengan kendil merica, kemudian nasi itu dioleri, Oh iya. dibagi-bagi gitu Dibagi-bagilah ya. pada suatu daun jati. Kok nggak habis-habis? Oh. Makanya si putri itu sampai bilang kepada yang ikut di situ, suatu saat daerah sini di dekat sini tolong diberi nama Ngeleri. Itu berasal dari kata ngeleri sego yang Oh, ngeleri nasi ya. tidak ada habis itu ya. habisnya. Oh, jadi motifnya seperti itu. Iya. Terus untuk pemasarannya sendiri, Mas, untuk batik sampean sendiri ini sudah Iya. sampai mana? Kalau pemasaran sementara masih online, Oh gitu. gitu juga ke dinas-dinas terkait. Kemarin juga kita kirim juga ke kementerian Kementerian. untuk hal-hal yang untuk pemasarannya. Oh gitu. Seperti Jadi untuk sementara waktu masih di daerah Gunung Kidul aja ya, atau sudah seluruh Jawa? Ada pemesanan mungkin dari Jawa Timur atau dari Jakarta gitu? Kalau pemesanan memang sudah dari luar juga ada. Jadi ada yang kemarin dari Depok, Iya. kemudian yang terbaru ini besok mungkin saya kirim itu ke Surabaya. Oh gitu. Nah, satu lagi Mas, kalau ngomong-ngomong masalah omset sampean menggeluti dunia batik ini per bulannya bisa di kisaran berapa ya, Mas? Kalau menyampaikan karena masih batik tulis gitu, Iya. dan sementara saya masih sama istri, Iya. mungkin 1 bulan itu 1 atau 2 atau 3 kain saja Oke. per bulannya. Hmm, Jadi ya. Kalau untuk kisaran harganya satu kain itu sampai berapa ya, Mas? Karena kalau melihat prosesnya kan kalau batik tulis seperti ini dengan metode yang masih tradisional itu kan membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, itu biasanya satu kain itu dijual berapa? Tergantung motif dan pewarnaan. Jadi Gitu. motif sederhana, perwarnaan hanya sekali. Jadi misal hanya merah dan putih atau hitam dan putih, Iya. itu akan berbeda dengan warna yang ada hijau, ada kuning, ada putih. Oh gitu. Kalau yang kompleks seperti tadi untuk ukuran satu kain, biasanya saya jual di 300-400. 300 400. Oke, baik. Jadi
itu traveler sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Yuli yang sudah 2 tahun ini ke belakang ini menekuni dunia batik. Dan ternyata selain batik Kendil Merico ini masih banyak lagi batik-batik yang lain yang berkembang di Gunung Kidul. Jadi dengan adanya COVID ini ternyata masyarakat Gunung Kidul semakin berkreatif lagi untuk meningkatkan UMKM. Ya, jadi gini Mas, saya mau lihat cara cara pembikinan batiknya dan juga mulai prosesnya dari awal hingga akhir, bisa ya Mas ya? Oke, baik. Oke traveler, saksikan terus kami karena setelah ini kita akan melihat proses pembikinannya langsung. Yuk. Jadi untuk proses pembuatan batik tulis yang pertama itu membuat desain. Jadi seperti ini, digambar pada suatu kertas, kemudian setelah itu nanti kita belat di kain. Jadi satu kain bahan atau di batik disebut kain mori, lalu prosesnya seperti ini. Kemudian kain itu ditaruh ya Pak ya? Di atasnya, dan kemudian kita belat dengan pensil biasa. Semua satu kain ini penuh sudah, lalu tinggal kita mencanting, yaitu proses mencanting. Alright traveler, jadi kali ini kita akan mencoba belajar membatik. Jadi alat-alat yang harus disiapkan adalah ini, namanya canting nih. Ini canting ya traveler ya. Ini canting, terus ini malam. Jadi malam ini adalah alat yang digunakan ataupun bahan yang digunakan untuk mengeblok motif batik yang sudah di kain. Oke, prosesnya seperti apa? Jadi malam ini sebenarnya kalau tidak dipanaskan dia akan menggumpal seperti ini. Jadi sebelum untuk ngeblok batiknya itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti ini nih traveler nih. Nih yang di bawah nih. Nah ini yang sudah cair. Oke, mohon maaf Pak Yuli, bisa dipraktekkan langsung. Jadi prosesnya sebelum dicanting itu kan biasanya harus diblok dulu nih dengan gambar yang ini yang sudah ada motifnya. Monggo silakan dijelaskan. Harus ditiup ya Mas ya? Kalau nggak ditiup kenapa ya Mas? Jadi proses meniup itu untuk memastikan bahwa malam yang sudah cair di sini itu mengalir di cucuk ini. Oh gitu. Jadi ini ada gagang, kemudian ini ada tempat malamnya, kemudian ini cucuk. Nah ditiup itu agar memastikan aliran malamnya itu lancar. Oke traveler, jadi tadi setelah proses mencanting ataupun menaruh bahan malam di kain yang ada motif batiknya, proses selanjutnya adalah mewarnai. Jadi ini adalah salah satu kain yang sudah melalui proses pewarnaan. Jadi kalau yang untuk satu warna seperti ini biasanya harganya 250.000 untuk yang satu warna seperti ini. Tapi batik walaupun di sini tradisional, batik yang seperti ini harganya lebih mahal, kurang lebihnya 350 ribuan. Karena batik ini mempunyai beberapa warna, salah satunya adalah hijau, kuning, dan juga putih. Ini proses pewarnaannya tidak bisa sekali proses. Ini melalui beberapa proses dan itu yang menyebabkan batik ini mahal harganya. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan prosesnya yang masih tradisional banget, terus waktunya juga lama,
kalau menurut saya sih di harga 250 sampai dengan 350 itu masih sangat murah traveler. Kenapa? Karena membatik ini membutuhkan keahlian khusus, tidak semua orang bisa untuk membatik. Jadi kalau untuk di harga segitu sih saya rasa masih murah banget ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan peliputan pada liputan kali ini. Kesalahan hanyalah milik kami dan tim, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tetap lestari budayaku, piknik anti ribet, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.